Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulhaqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin wa imamal muttaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Berbagai nikmat yang tentunya tidak terhitung dan tidak terhingga. Sampai detik ini nikmat terus mengalir kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tuntut banyak dari kita kecuali hanya bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepadanya, yaitu dengan kita meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yaitu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan inti daripada syukur ini adalah kita menjadikan segala nikmat tersebut sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Ini adalah bentuk syukur yang terbesar atau bukti syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam Kitabut Tauhid, yang kita masih berada di bab yang keempat, atau sebagian nusakh atau sebagian cetakan itu bab ketiga, yaitu tentang wajibnya kita menumbuhkan rasa takut terhadap terjerumus ke dalam yaitu kesyirikan. Itu wajibnya kita takut dari perbuatan syirik. Pada pertemuan yang lalu sedikit kita sudah jelaskan, yaitu tentang kenapa kita harus takut. Kenapa kita harus takut terjerumus kepada kesyirikan? Karena perbuatan syirik adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang menyebabkan seseorang ketika meninggal membawa dosa tersebut pasti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa menumbuhkan rasa khawatir, rasa takut dalam diri kita. Para ulama sebutkan, di antaranya Imam Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah, keumuman dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni seluruh dosa yang berkaitan dengan syirik. Maka di sini kata beliau termasuk di dalamnya syirik kecil. Jadi syirik besar dan syirik kecil sama-sama tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yaitu syirik kecil dia tidak diampuni tapi tidak kekal. Kemudian syirik besar seseorang tidak diampuni plus kekal, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sedikit kita mengulangi tentang perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Sedikitnya ada 3 perbedaan. Ada para ulama mengumpulkan 4, menjadikan 4, kemudian ada yang menjadikan 3. Yaitu yang pertama, syirik akbar atau syirik besar membatalkan seluruh amalan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau wahai Muhammad yaitu melakukan kesyirikan, niscaya
terhapus seluruh amalanmu. Ini kalau Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau melakukan kesyirikan, padahal beliau tidak akan pernah melakukan kesyirikan, tapi seandainya beliau kalau melakukan kesyirikan, hapus semua amalan beliau. Syirik besar. Apalagi selain daripada yaitu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Perbedaannya kalau syirik besar menghapuskan seluruh yaitu amalan. Adapun syirik kecil yaitu menghapuskan atau membatalkan amalan dia berbuat syirik di dalamnya saja. Itu amalan ketika itu saja. Misalkan seseorang melakukan sholat. Dia sholat, misalkan dia dalam sholatnya terdapat yaitu riya. Terdapat riya di dalam sholatnya. Nah, kalau yaitu syirik kecil, maka yang hapus amalan ketika itu saja, yaitu amalan sholatnya itu saja hapus. Adapun sholat-sholat sebelumnya, maka tidak. Nah, kalau syirik besar, dia melakukan syirik besar, maka seluruh amalan dia yang pertama kali dia lakukan sampai dia melakukan syirik itu semuanya batal, semuanya hapus, semuanya gugur. Ini kenapa kita yaitu harus benar-benar takut terhadap kesyirikan, karena tadi menghapuskan yaitu seluruh amalan. Kita sudah berjuang di bulan Ramadan, berpuasa sebulan penuh, tarawih sebulan penuh, i'tikaf 10 hari terakhir. Kemudian kalau dia melakukan kesyirikan, habis semua, gugur. Baik, kemudian perbedaan yang kedua, syirik akbar atau syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Adapun syirik kecil atau syirik asgar tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ini tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa pelaku kesyirikan ketika dia meninggal membawa dosa syirik pasti dia akan mendapatkan azab, cuman tidak kekal kalau syirik kecil. Cuman kalau syirik besar pasti kekal di neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, syirik akbar membuat pelakunya murtad atau keluar dari Islam. Adapun syirik asghar atau syirik kecil tidak membuat pelakunya murtad atau tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Kapan ini keluar? Ketika seseorang dia melakukan kesyirikan itu dengan sengaja dan telah mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kesyirikan. Adapun orang-orang yang melakukannya dengan kejahilan, yaitu tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahwa perkara tersebut adalah sebuah kesyirikan, maka para ulama menjelaskan dia tahta masyiatillah. Artinya dia yaitu tidak dihukumi sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Nah ini yaitu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lihat hadis lanjutan daripada ayat kemarin. Jadi kita masuk kepada hadisnya dalam bab itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian Imam Tabrani di dalam Mu'jamnya, Mu'jam Al-Kabir, yaitu Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Kata Nabi SAW di sini, kita juga harus benar-benar khawatir terjerumus kepada kesyirikan karena Nabi SAW sangat-sangat mengkhawatirkan
umatnya ini dan perkara yang paling beliau takutkan menimpa kepada umatnya. Kata Nabi SAW, perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Kenapa beliau lebih khawatir syirik kecil daripada syirik besar? Karena secara umum syirik besar orang paham. Orang mampu untuk meninggalkannya. Apa itu syirik besar? Syirik besar intinya adalah seluruh ibadah. Seluruh ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka ini semuanya masuk kepada syirik besar. Para ulama sebutkan syirik akbar itu adalah maksudnya mempersekutukan, yaitu mempersembahkan salah satu jenis peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah setiap keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang disyariatkan oleh Allah yang dipersembahkan kepadanya Subhanahu wa taala semata, maka ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan. Namun jika dipersembahkan kepada selain Allah, nah ini jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Seperti seseorang yang menjadikan tandingan bagi Allah, ia berdoa kepada selain Allah, takut terhadapnya, berharap atau mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah dan seterusnya. Demikian itulah kesyirikan yang tidak menyisakan tauhid sedikit pun. Ini syirik besar. Dan orang yang berbuat syirik ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut, di antara surah Al-Maidah ayat ke-72. Kemudian tidak ada bedanya apakah pelaku syirik ini menamakan perbuatan tersebut dengan nama-nama ibadah. Nah ini yang terkadang yaitu orang banyak tertipu. Dia menamakan kesyirikan itu dengan nama-nama ibadah. Seperti apa? Tawassul ataupun nama-nama yang lainnya. Bertabarruk, mengharap keberkahan dan yang lainnya. Kemudian juga melabeli, memberikan gelar-gelar nama-nama yang baik kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Seperti yaitu apa? Orang pintar. Para tukang ramal dibilang orang pintar. Nah, para peramal dibilang tukang orang pintar. Sebenarnya bukan orang pintar, yang tepat yaitu apa? Ada istilahnya paranormal. Nah, dia paranormal. Sebenarnya bukan paranormal, yang tepatnya pranormal. Ya, bukan para. Ya, pranormal. Karena orang yang melakukan kesyirikan, kata para ulama, akalnya sedang, yaitu konslet. Kita bahasakan bahasa kita. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala banyak ayat dalam Al-Qur'an menyinggung tentang hal tersebut, yaitu surah Al-Haqqah. Kemudian banyak ayat-ayat yang lainnya mengajak kita berpikir bahwasanya disebutkan dalam surah Fatir bahwasanya kesyirikan orang yang dipersekutukan itu, mereka tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak memiliki sesuatu pun, meskipun hanya min kitemir, meskipun hanya setipis kulit ari, tidak memiliki sesuatu. Allah juga singgung bahwasanya orang yang diseru kepada selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa juga menolak bahaya. Banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengajak kita berpikir bahwasanya sesembahan itu tidak ada sama sekali mampu menciptakan sesuatu, memperkenankan doa-doa kita dan semisalnya. Maka dari itu, kata para ulama, yaitu orang yang melakukan kesyirikan, maka akalnya seolah-olah tidak berfungsi. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran menyinggung mereka, hum kal an'am bal hum adall. Kata mereka itu seperti hewan-hewan peliharaan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kenapa demikian? Karena hewan wajar
Mereka tak tahu perintah, tak tahu larangan, karena mereka nggak punya akal. Nah, maka manusia bisa lebih hina daripada itu karena mereka memiliki akal. Nah, kita lihat di sini. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut terkadang menamakan amalan-amalan kesyirikannya itu dengan amalan-amalan ibadah, dengan amalan dan nama-nama yang baik. Dan ini memang yaitu di antara tugasnya syaitan atau kerjaannya syaitan, yaitu menghiasi sebuah keburukan dengan yaitu kebaikan. Dan itu memang dia bersumpah. Syaitan bersumpah kepada Allah. Kata syaitan, aku benar-benar akan menghiasi amalan mereka, amal buruk mereka dengan yaitu kebaikan. Syaitan benar-benar bersumpah, la uzayyinannahum. Kata syaitan, benar-benar aku akan menghiasi. Ini amal perbuatan buruk mereka dihiasi dengan perbuatan kebaikan. Makanya diberi nama gelar-gelar nama-nama yang baik keburukan-keburukan itu. Tadi contohnya kalau dalam kesyirikan ngalap berkah, bagus bu dengarnya, ngalap berkah, mencari keberkahan, bertabarruk, mengharapkan keberkahan, bertawassul, mengharapkan pertolongan, baik-baik namanya. Kalau dalam maksiat seperti apa? Riba dibilang bunga kan indah bunga. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, meskipun, ini kita kata para ulama, tidak ada bedanya apakah pelaku syirik ini menamakan perbuatan tersebut dengan nama-nama ibadah, tawassul, ataupun nama-nama lainnya. Sebab yang penting adalah hakikatnya, bukan semata-mata nama dan istilahnya. Terserah mau dinamakan apa, diistilahkan apa, yang penting hakikatnya itu adalah kesyirikan. Maka dari itu kita harus kenal hakikat daripada kesyirikan itu. Kita harus paham hakikat daripada kesyirikan tersebut. Maka kita pun yaitu bisa selamat darinya. Jadi bagaimana kita memahaminya? Pertama tadi kalau syirik besar, seluruh ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Seluruh ibadah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu doa, dan seluruh ibadah, dia palingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Salat dia tujukan kepada selain Allah, maka ini syirik. Puasa dia tujukan kepada selain Allah, maka ini syirik. Menyembelih dia tujukan kepada selain Allah, maka ini syirik. Maka seluruh ibadah, berdoa, dia berdoa kepada selain Allah, maka ini syirik. Ini syirik besar semuanya. Nah, kalau syirik kecil itu adalah maksudnya segala keinginan, perkataan maupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah, akan tetapi menjadi wasilah, menjadi perantara kepada syirik besar atau yaitu syirik akbar. Dia hanya menjadi wasilah, menjadi yaitu perantara, tidak sampai kepada syirik besar. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti seseorang bersumpah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Tapi ini bisa, kenapa? Yaitu ini misalkan syirik, karena ini bisa mengantarkan kepada syirik besar, karena dia sudah mengagungkan yaitu apa? Kepada selain Allah. Dia mengagungkan selain Allah, dia berani bersumpah dengan menyebut yaitu nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti dalam hadisnya riya. Kenapa ini bisa mengantarkan kepada syirik besar? Karena dia telah meniatkan mencari perhatian dari ibadahnya itu untuk mengharapkan pujian atau perhatian orang. Nah, ini bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kapan riya ini bisa menjadi syirik besar? Kapan? Ketika dia yaitu meniatkan, menujukan semata-mata ibadahnya itu yaitu kepada selain Allah, maka ini riya akbar kata para ulama. Ini syirik besar.
Maka kata para ulama itu riya ini ada dua. Ada riyaul mukmin, ada riyaul munafik. Riya mukmin itu adalah riyanya orang beriman yang awal ibadahnya ikhlas, kemudian di pertengahan masuk riya. Nah, kalau riya munafik memang tujuan sholatnya, tujuan puasanya, tujuan ibadahnya murni kepada selain Allah. Ini riya munafik namanya. Seperti apa orang-orang munafik? Orang munafik sholat di zaman Nabi SAW, tapi sholatnya semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni untuk tujuan yang lainnya. Di antaranya takut di perang Nabi SAW. Hanya itu. Seperti orang berpuasa, murni berpuasa untuk mencari yaitu kekebalan. Puasa mutih misalkan. Ada lagi macam-macam lah puasa. Tujuannya murni yaitu untuk apa? Untuk mencari ilmu kekebalan. Maka ini kesyirikan. Baik. Kemudian kedua ini kata para ulama, atau kita beri contoh yang lain, syirik kecil seperti gulu, berlebih-lebihan kepada makhluk, baik itu nabi, wali, orang soleh, kiai, ustadz atau selainnya. Gulu berlebih-lebihan kepada mereka, bertabaruk mengharap berkah dari mereka. Maka ini yaitu syirik kecil. Ini bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kalau dia gulu sampai mengkultuskan, sampai menuhankan, seperti dilakukan orang-orang Syiah, mengkultuskan Ali, seperti dilakukan orang-orang Nasrani yang mereka mengkultuskan Nabi Isa, seperti dilakukan orang yang Yahudi mengkultuskan Uzair ibnullah, dan seterusnya. Nah, baik. Maka kata para ulama, pahami kedua macam syirik ini yang akan membantu dalam memahami bab-bab sebelum dan setelahnya. Jadi kedua macam syirik ini kita pahami benar-benar dengan baik dan benar, ini akan memudahkan kita untuk memahami bab bahkan sebelum dan bab-bab setelahnya nanti. Karena bab-bab setelahnya nanti seperti masuk bab ke-7 kita nanti mulai mengenal jenis-jenis kesyirikan. Nah, kita langsung paham, oh ini syirik besar, oh ini syirik kecil. Nah, karena kita sudah paham yaitu kaidahnya tadi, secara umum kaidahnya adalah, ana ulangi, kalau syirik besar itu adalah segala bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah syirik. Kemudian kalau syirik di sini syirik besar, kalau syirik kecil itu adalah perantara yang dapat mengantarkan kepada syirik besar. Baik itu berupa perbuatan, ucapan ataupun keyakinan. Ini harus kita benar-benar paham sehingga kita bisa mengukur bahwa ini bisa masuk pada syirik besar atau pada syirik kecil. Nah, baik. Kemudian ayuhal jemaah sekalian, kita lihat sedikit di sini. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang yaitu syirik ini, bahasa dari beliau untuk menguatkan kepada kita agar benar-benar berhati-hati dari amalan atau perbuatan syirik ini. Kata beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan berbagai hikmah dari tidak diampuninya yaitu dosa syirik, yaitu
Beliau ingin di sini beliau menjelaskan tentang beberapa hikmah bahwasanya kenapa sih Allah tidak menampuni atau mengampunkan dosa syirik itu. Nah, ada beberapa hikmah. Di antara kata beliau, tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim atau kesyirikan yang paling besar, kejelekan yang paling jelek, keburukan yang paling buruk, dan kemungkaran yang paling mungkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya, di antara sebab hikmah kenapa Allah tidak mengampunkan yaitu dosa syirik ini, karena dia adalah keburukan yang paling buruk, kemungkaran yang paling yaitu mungkar. Kemudian kata beliau rahimahullah, paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengurangi keagungan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini. Nah, itu di antara sebab kenapa Allah tidak yaitu mengampunkan dosa syirik itu. Karena dia masuk kepada rububiyah Allah. Kita sudah jelaskan di awal bahwasanya tauhid, seseorang harus paham bahwasanya para ulama memudahkan kita untuk memahami tauhid ini dengan dibagi yaitu 3 macam bentuk tauhid. Intinya satu, tapi yaitu adalah dibagi kepada 3 ini untuk mengenalkan kita, mempermudah ini bagian syirik apa, ini bagian syirik dalam apa, ini bagian syirik dalam apa. Yaitu pertama syirik rububiyah, yaitu seseorang syirik di dalam masalah yaitu hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ifradullah bil ibad bi af'ali, mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Seperti Allah sendiri yang menciptakan, kita meyakini Allah sendiri yang mengatur jagat raya ini, Allah sendiri yang menghidupkan dan mematikan, Allah sendiri yang memiliki jagat raya ini. Nah, ketika ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki jagat raya ini, maka dia masuk ke dalam yaitu kategori syirik rububiyah, dalam syirik tauhid rububiyahnya. Kemudian kalau uluhiyah ini berkaitannya dengan ibadah. Tadi dia memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka ini yaitu masuk ke dalam kategori syirik di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau syirik itu yaitu syirik asma wa sifat, yaitu berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika seseorang, misalkan ada seseorang menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, maka ini syirik dalam nama dan sifat Allah. Atau dia mengurangi, menghilangkan nama-nama Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, maka ini pun syirik di dalam yaitu asma wa sifat atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melakukan kesyirikan ini yaitu maka dia akan terjerumus merusak ke salah satu daripada 3 ini, masuk ke dalam salah satu 3 ini. Kalau dia tidak yaitu masuk ke dalam rusak tauhid rububiyahnya, dia bisa rusak tauhid uluhiyahnya atau rusak di dalam tauhid asma dan sifatnya. Maka salah satu ini dia akan masuk. Maka ini sebabnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat yaitu memurkai yaitu perbuatan syirik tersebut. Kemudian ayuhul jamaah sekalian, kenapa kita harus terus waspada agar tidak terjerumus kepada kesyirikan ini? Karena orang yang ingat itulah dia yang selamat. Umumnya orang yang terjerumus itu orang yang lalai, orang yang lupa. Makanya kita selalu ingat tentang bahaya syirik ini, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kita harus ingat terus ancaman buruknya. Kita harus ingat terus dengan yaitu azab yang kekal terhadapnya. Kita ingat terus bahwasanya dia dosa yang tidak Allah ampunkan.
agar yaitu kita tidak terjerumus yaitu ke dalam yaitu kesyirikan tersebut. Nah, kata para ulama atau ini sahabat Nabi SAW yaitu Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, sa'alan nas Rasulullah SAW anil khair wa sa'altu anis syarr. Kata beliau, orang-orang bagian mereka bertanya kepada Nabi SAW yaitu tentang kebaikan, dan aku bertanya yaitu tentang keburukan. Kenapa? Kata beliau, makhafata fihi, yaitu karena takut terjerumus ke dalam perbuatan yaitu syirik tersebut, keburukan tersebut. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang terkenal yang dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, man lam ya'rif asy-syarra waqa'a fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui sebuah keburukan, maka dia boleh jadi terjerumus yaitu ke dalam kesyirikan tersebut. Apabila dia tidak yaitu mengetahui sebuah kesyirikan, tidak mengenal kesyirikan, maka dia boleh jadi terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Maka dari itu kita senantiasa menumbuhkan rasa takut ini, karena tadi kalau kita tidak yaitu terus mengingatnya, boleh jadi kita terjerumus sementara kita tidak menyadarinya. Baik jemaah sekalian, kita lihat yaitu di antara bahaya daripada kesyirikan, pertama, Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menjadikan orang yang melakukan kesyirikan ini hidupnya yaitu menderita di dunia dan di akhirat. Nah, ini kita khawatir. Kenapa kita khawatir terpuruk syirik ini? Karena para ulama sebutkan orang yang melakukan kesyirikan ini hidupnya di dunia menderita dan di akhirat lebih menderita lagi. Penderitaan apa yang dia rasakan? Yaitu kehampaan, tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hatinya mati. Apabila hati sudah mati, dia tidak akan mendapatkan hakikat daripada kebahagiaan yang sebenarnya, meskipun dia bergelimang harta. Karena kebahagiaan yang sejati itu, kata para ulama, dan ini dari ulama zaman ke zaman, dinukilkan pula oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan hakikat kebahagiaan itu adalah ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Ini kebahagiaan yang hakiki. Adapun orang melakukan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan ini. Hatinya dipenuhi dengan kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran yang tak berujung. Kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, waktu kita belum mengenal hidayah, dibandingkan ketika kita mengenal hidayah, maka hati kita jauh, kebahagiaannya jauh. Karena ini memang ciri di antara ciri-ciri penghuni surga. Di antara Nabi sini sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man sarratuhu hasanatuhu wa asa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berbahagia dengan ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, artinya dia bahagia di atas ketaatan tersebut, maka inilah hakikat orang mukmin. Dan dia pun merasa sedih
dengan keburukan, kemaksiatan yang ia lakukan. Jadi orang beriman itu dia bahagia di atas ketaatan dan dia bersedih, dia menderita dengan yaitu keburukan yang ia lakukan. Maka inilah hakikat daripada orang mukmin yang akan mewarisi surga yang luasnya langit dan seluas langit dan bumi itu. Kemudian Imam atau perkataan disandarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini dikuatkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yadkhulu al-jannat la yadkhul ar-rajulu atau la yadkhulur rajul al-jannata fil akhirah qabla an yadkhula al-jannata fid dunya. Seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sebelum ia mampu masuk ke dalam surga di dunia ini. Apa surga di dunia ini? Para ulama sebutkan dengan yaitu ibarat atau dengan ungkapan yang berbeda-beda, tapi intinya sama, yaitu adalah merasa bahagia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah bahwa 3 sebab kebahagiaan utama itu adalah, kata beliau, idza u'tiya syakara wa idza betuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Yang pertama, apabila dia diberi dia bersyukur. Yang kedua, apabila dia diuji dia bersabar. Dan apabila dia berdosa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebahagiaan, kata beliau. Nah, orang yang melakukan kesyirikan maka dia tidak sempat melakukan taubat, maka dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan karena kunci kebahagiaan tadi orang melakukan keburukan kemudian bertaubat. Nah, kalau orang masih belum bertobat, masih dalam kesyirikannya, maka dia tidak mendapatkan unwan sa'adah ini, yaitu kebahagiaan ini. Maka ini kenapa kita harus benar-benar khawatir supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan ini, karena pelakunya dihukum menderita di dunia dan lebih menderita lagi ketika dia di akhirat, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Bahwasanya penderitaan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian, mungkin kita adzan dulu, sudah masuk waktunya. Seperti biasa, azan paling kita lanjut tanya jawab dulu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut sedikit untuk sambil menunggu yaitu masuknya waktu Isya. Baik, silakan azan dulu. Tadi pakai ini boleh. Mungkin disimpan di luar boleh apa? Itunya apa? Speakernya. Ya, depan keluar depan pintu ya sedikit biar agak keluar suara azannya. Nah.
Baik, ikhwan sekalian. Nah, kita lanjutkan sedikit. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Jika ada. Silakan, Pak. Niatnya ibadah gimana, Pak? Ibadah karena Allah. Nah, ada harapan. Ya, tapi niatnya itu karena Allah, sholatnya cuman ada harapan dari tujuan dunia. Baik. Tapi di sini ada pertanyaan tentang yaitu seseorang beribadah niatnya karena Allah, cuman ada harapannya untuk mengharapkan dunia. Nah, bagaimana dengan yaitu ibadah tersebut? Maka perlu dipahami, ini ada pembahasan tersendiri nanti, kita ada babnya sendiri nanti belakang nanti ya, bab 60-an kalau tidak salah itu. Yaitu tentang bab iradatul insan bi amalihi babun minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Yaitu bab termasuk kesyirikan itu adalah ketika seseorang beribadah mengharapkan sesuatu dari tujuan dunia. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya di antara cacatnya keikhlasan seseorang ketika dia mengharapkan sesuatu dari ibadahnya itu untuk dunia. Misalkan kalau dia sholat duha yaitu untuk tujuannya supaya rezekinya dimudahkan. Dia bersedekah semata-mata, dia bersedekah berharap yaitu apa? Diganti yang lebih banyak misalkan. Nah, itu kan sebagian yang menganjurkan sedekah, dakwah sedekah sekarang sudah kurang ini lagi dah gitu kan. Karena banyak bangkrut juga pengikutnya yang mengajak sedekah sekian akan diganti sekian, dibawakan cerita-cerita. Nah, Allah berfirman dalam surah Mudaththir, wala tamnun tastakthir. Kata Allah, janganlah kalian berinfak, bersedekah, memberi sesuatu dengan mengharapkan yaitu ganjaran balasan yang lebih banyak. Nah, jangan lakukan itu. Loh, bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau juga ayat bahwa Allah akan menggantikan yaitu amal, Allah akan menggantikan dari sedekah-sedekah atau infak-infak, tidaklah kita bersedekah sesuatu pasti Allah akan ganti. Kata Nabi SAW, di dalam setiap hari itu ada malaikat turun, 2 orang malaikat turun setiap hari. Satu berdoa, ya Allah, gantilah harta orang yang berinfak di hari ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, binasakanlah atau musnahkanlah
harta orang yang tidak berinfak di hari ini. Setiap hari ada malaikat turun 2 orang. Satu mendoakan kebaikan bagi orang yang berinfak di hari itu, dan satu yaitu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak berinfak di hari itu. Maka ini anjuran untuk kita setiap hari berinfak. Nah, untuk mengatasi ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya kita sholat duha 2 rakaat ini menutupi infak standar ini. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam diri kita ini ada 360 persendian. Nah, ini kalau kedokteran nanti bisa dicek kesehatan. Dalam tubuh kita ini, kata Nabi SAW, ada 360 sendi. Sendi itu bukan, kalau kita masuklah sendi, ini kan sendi, ini sendi. Itu jumlahnya di tubuh kita ini ada 360. Nah, setiap sendi ini kata Nabi SAW harus dikeluarkan infaknya. Setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya. Maka sedekah setiap hari kita harus bersedekah. Maka ada amalan yang bisa menutupi ini kata Nabi SAW, itu adalah sholat duha 2 rakaat, ini bisa menutupinya. Nah, menutupi ini. Tapi kalau kita ingin harta kita lebih diberkahi, kita berinfak. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah ada infak wajib. Apa itu infak wajib kita? Kita menafkahi keluarga, itu kita niatkan infak berjalan Allah Subhanahu. Kita ngasih anak kita jajan, jangan lupa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai infak. Ya Allah, sengaja berinfak kepada anakku ya Allah. Nah, kasih uang jajan setiap hari kita berinfak. Nah, bukan infak itu harus hanya kepada siapa? Kepada orang lain, tidak, kepada fakir miskin, kepada ini dan itu, tidak. Nah, kita setiap hari sudah berinfak dan yang penting diniatkan. Kalau tidak diniatkan, maka itu menjadi adat kebiasaan saja. Maka kata para ulama, seseorang itu meskipun ada janji-janji dari Allah dan Rasulnya, kalau kita melakukan amalan ini dan itu akan diganjar kebaikan dunia, kita tetap tidak boleh mengharapkan itu 100%. Contoh, kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Barang siapa, kata Nabi SAW, ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nggak perlu kita niatkan, nggak perlu kita harapkan itu. Tujuan udah ikhlas kita menyambung silaturahim, otomatis itu akan ngikut. Kita sholat duha otomatis itu akan mengikut. Jadi seluruh amalan kebaikan yang ada janji dunia itu nggak perlu itu kita harapkan. Itu nggak perlu jadi tujuan. Akan tetapi itu otomatis Allah karuniakan ketika kita ikhlas melakukan ibadah tersebut. Nah, justru ketika kita mengharapkan itu, maka ini khawatir nanti ibadah kita akan rusak. Nah, kalau itu sudah terbiasa, maka bisa-bisa nanti harapan motivasi kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seluruh ibadah, seluruh ketaatan yang kita lakukan, semuanya ada kebaikan di dunia. Ini kaidah dalam Islam, sebuah ketentuan dalam Islam bahwasanya tidaklah satu perkara pun yang Allah syariatkan pasti ada kebaikannya di dunia ini sebelum kebaikannya nanti di akhirat. Seluruhnya, apapun ibadah, apapun yang disyariatkan oleh Allah, pasti ada kebaikannya di dunia ini sebelum nanti kebaikannya di akhirat. Seluruhnya. Tapi tidak perlu kita harapkan itu. Otomatis itu akan mengikut. Nah, jadi justru orang ketika dia berharap dari sesuatu di dunia tadi itu adalah cacat keikhlasannya. Cacat keikhlasannya. Maka kita tidak perlu mengharapkannya. Murnikan saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan yang janji-janji berupa dunia itu tadi itu akan yaitu otomatis. Nah, dia akan dapatkan. Nah, cuman kata para ulama, kalau sekedar harapan kecil bukan tujuan, itu masih diberi keringanan. Bagaimana contohnya? Contoh, para ulama memberikan contoh orang yang berhaji misalkan. Dia berhaji sambil bisnis. Ada tuh orang yang berangkat umroh, berangkat sambil bisnis dia. Nah, makin bisnis. Dia bawa dagangan dari Indonesia, jual ke Saudi. Dia baliknya dia beli barang dari Saudi, jual ke Indonesia. Itu bisa berlipat-lipat keuntungan daripada uang dia berangkat. Nah, ada kalau yang memang barang-barang yang
di sana yang memang harga jualnya sangat signifikan, apalagi memang dia spesialis dalam bidang itu misalkan, oh itu keuntungannya berlipat-lipat. Nah ada orang yang dia memang tujuannya ada sambilan di sana. Maka di sini kata para ulama, apakah 100% rusak? Tidak, ketika dia memang murni kuatnya itu adalah ibadah. Ini hanya sambilan di sana. Harapan itu sambilan. Nah, tadi seperti dia sholat duha atau dia dia misalkan berinfak. Dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala berinfak, cuman ada harapan dengan infaknya dia ini penyakitnya dia disembuhkan. Atau ada harapan keluarganya supaya bisa disembuhkan dengan dia berinfak itu, ada harapan ke sana. Tapi itu kecil, tapi tujuan utamanya lillah, karena Allah, itu dibolehkan. Tapi jangan itu 100% menjadi tujuan, maka ini tidak boleh. Nah, kalau itu menjadi tujuan 100%, maka ini rusak keikhlasannya. Nah, tapi kalau hanya sekedar harapan kecil, harapan sedikit, karena memang ini dibolehkan. Seseorang diantaranya dikata Nabi, seorang berinfak bersedekah itu bisa, yaitu menyembuhkan, bisa menjadi sebab menyembuhkan penyakit. Nah, ini bisa. Harapannya ada ke sana, tapi tidak itu dijadikan tujuan. Nah, jadi harus kita bedakan antara tujuan dan harapan. Harapan jangan dijadikan tujuan, harapan hanya sebagian kecil saja. Nah, tapi kita semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu lebih kurang yaitu penjelasannya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik ya. Kalau kita sudah masuk, mungkin kita isya, mungkin kita sampaikan di sini. Masa kita semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga bermanfaat dan kita kaji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita, keluarga kita dari kesyirikan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.